Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melaksanakan tugas wawancara dengan mata kuliah kewirausahaan, yaitu dengan materi bisnis plan. Pengampu Ibu Mary Rahmania MPDE. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya Lasa Putri. Saya Alia Aziza Putri. Saya Julia Sari. Saya Berganika Rizky Skasari. Saya Dea Audi. Saya Lara Yunika Fitri. Saya Diva Murasa Fitri. Di mana tugas kali ini kami wawancarai seorang owner pemilik usaha ayam bakar Singasong, yaitu Om Ardi. Selamat menyaksikan video dari kami. Saudara yang memiliki bisnis usaha yaitu ayam bakar Singasong. Di sini kami telah bersama Om Ardi. Baiklah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Om, yaitu apakah Om bisa menjelaskan latar belakang berdirinya usaha yang Bapak Om tekuni sekarang? Dari awal ya? Iya. Latar belakang Singasong apa ya? Mungkin main-main gitu ya. Seng. Di Singasong berdirinya tuh karena teman-teman ya, teman-temannya yang ada kerjaan. Habis itu karena Om juga nggak bisa bantu di rumah, karena Om ada kerja lain, karena sering keluar kota. Tahun 2018 ada, tahun 2018 bulan Februari, bikinlah warung namanya Singasong. Diawali dengan cuma 3 orang bekerja, 3 orang gitu ya. 3 sama yang punya. Itu ya sampai sekarang kayak itu kan. Kalau latar belakang nggak ada, cuman karena nggak ada kesibukan dan tidak mau memberikan lahan untuk orang lain. Karena namanya yang sewa, orang nggak mau. Saya itu cuma bikin jadi parkiran untuk kasih di rumah. Jadi orang mintanya tempat jualan yang lain, karena kita nggak mau, kita bikin Singasong. Itulah asal mulanya. Sampai sekarang. Dulunya jadi di rumah, sekarang udah jadi warung full. Belum tinggal di situ. Baiklah, soalnya kapan mulai usaha Om Tahun 2018 bulan Februari. Itu awal modal usahanya di mana ya Om? Awalnya ya dari modal pribadi. Iya. Kalau nggak salah jual emas kali ya. Setahunnya. Biasanya kan. Itu rasa turunnya dari sekian emas. Itu modal usaha pertama. Soalnya jenis atau produk yang ditawarkan. Jualannya ya ayam bakar. Semua jenis, kan semua ya jenis ayam bakar paling dulu 2, sampai sekarang pun 2. Ayam Singasong 1, ayam membara 1. Terus ya pecel ayam dan kawan-kawannya, resto lengkap, jus. Nah, gitu. Berarti yang paling besar biasanya yang Singasong ya? Kalau untuk ya sesuai nama lah ya kan, sesuai judul nama warungnya Singasong. Karena ayam bakarnya ayam bakar Singasong, tampilnya dari situ. Sebenarnya sih 2 ya, karena nggak mungkin nama warungnya jadi 2. Ayam bakar membara itu juga ikonnya. Tapi karena harus salah satu ya ayam bakar Singasong. Kalau untuk penjualannya bagus kok penjualan. Dan yang lain pun bagus ya. Boleh lah, recommended lah untuk dimakan. Rasanya siapa saja yang menjadi pelanggan di bisnis ini? Banyak. Kalau untuk masalah pelanggan ya di awal sih mungkin nggak sebanyak sekarang, karena setahun pertama mungkin ya karena kawasan kayak Jati lah ya, mungkin dibilang sedih ya, karena Gojek pun ketawa di awalnya, karena sepanjang Jati ya sampai Steba, anggaplah dari Simpang Sawahan sampai jembatan Steba, menurut Om nggak ada warung yang sepi, kecuali Singasong di awal tahun pertama. Malah kegiatan orang paling karena paling bertiga ya sama yang punya, karena Om
pulangnya berangkat dari Senin pagi, pulang hari Jumat, jadi nggak terlalu tahu keadaannya ya. Paling nongkrong-nongkrong sambil main game sambil menunggu, paling habis ayamnya kadang 2 ekor anaknya. Nah, 2 ekor sehari 8 ton gimana sehari, sepanjang Jati orang puluhan ekor. Kalau untuk kawasan ya, misalnya kawasan di sebelah SJS, sampingnya bakso rame, sedangkan gorengan aja ketawa ya. Dulu ada, sekarang udah nggak ada gorengan. Dulu di depan tuh ada gorengan sama martabak. Gorengan tuh buka 4 sore, jam 8 malam habis. Buka warung dari pagi cuma 2 ekor, 8 potong di tahun 2018. Di puncaknya tuh kalau nggak salah ya, bulan puasa. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi bulan puasa, habis itu yang lebih booming lagi itu habis Lebaran 2018 ya saya, 2019 ya. Dibilang naik-naik. Nah, kalau masalah COVID-nya belum sih, langsung baik-baik aja ya, alhamdulillah baik-baik aja dan tidak terlalu berpengaruh. Karena kita dibilang nakal sedikit. Karena kan ada aturannya ya, jualan sampai jam segini, ya tetap jualan sampai jam 10 malam. Kamu tahu ya, karena kita butuh makan dan orang pun juga butuh makan kan. Gitu. Kalau dalam bentuk strategi yang digunakan dari terkena bisnisnya apa ya? Ya gimana ya, yang pasti itu promosi, habis itu endorse dan promosi sih sama aja ya. Yang penting apa ya, teman pasti, tapi kadang untuk dari mulut ke mulut untuk zaman sekarang udah nggak terlalu. Tapi kalau untuk yang paling bagus untuk sekarang ya, maksudnya dan kita juga pakai, yang pasti itu aplikasi. Apapun jenis aplikasinya, mau TikTok, Instagram, mau Gojek, yang online lah semuanya. Tidak menutup kemungkinan yang offline pun harus lebih lincah. Kita harus joinan dengan rumah sakit, kantor, apa gitu kan, kalau bisa ya. Yang penting apa ya, standar makanan lah nomor 1 kalau untuk ya, strateginya ya. Selagi rasanya nggak berubah dan harganya masih cocok, ya nggak masalah mahal, asalkan rasanya nggak berubah. Orang kan banyak bikin kan, daripada mahal, ini nggak rasanya bikin lagi harga lebih murah, nggak cocok. Jadi nggak bagus untuk bisnis. Itu kata orang Cina kan, biarlah mahal, tapi rasanya nggak berubah dari tahun ke tahun. Christine Hakim aja lah yang contoh kan, Christine Hakim mahal dibanding keripik yang lain. Tapi kalau untuk nama di mana aja, orang tahu aja di mana Christine Hakim. Palingnya Pulau Jawa. Dia minta oleh-oleh, buat kita sih Christine Hakim biasa aja, hanya tinggal nama. Nah, gitu lah, nama penting, rasa paling. Jadi Jumlah karyawan yang dimiliki saat ini karyawannya sih nggak tahu berapa pasnya ya. Tapi karena kita punya 3 shift, jadi ada yang shift pagi, ada middle-nya nanti siang atau malam. Maksudnya yang malam itu maksudnya dari sore. Yang penting dia kerjanya itu tetap 8 jam kerjaan. Jadi ada yang menyisipnya itu di tengah-tengah di middle-nya. Jadi tetap 3 shift. Plus minusnya berapa? 50 kali ya? Kalau nggak tahu. Berapa? 70. Ya 70, 50 sampai 70 karena dia bakal ada yang diliburkan. Jadi mereka dibilang karena membuka setiap hari nih, dalam 1 bulan itu full misalnya kan, karena kita punya jadwal libur tersendiri ya. Jadi kalau misalnya dibilang orang kerjanya full, untuk 1 orang enggak, pasti dia ada off-nya, nggak tahu kapan karena bakalan keluar jadwalnya. Dari 50 sampai 70. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini? Nah, ini suka dukanya pasti ada ya. Maksudnya nggak semua lancar ya kan. Kadang kan rame, nggak selalu rame. Kita targetin maksudnya itu orang punya duit di awal bulan atau akhir bulan enggak. Yang pasti itu bisa lah deh.
Dibilang hujan jadi masalah, enggak juga. Tapi sebenarnya kalau hujan terlalu lama, iya, udah pasti baru longshot. Tapi kalau misalnya kita bilang hujan mengganggu, nggak boleh juga, karena nggak bersyukur kan. Mungkin hujan bisa lain kan. Habis itu ya kembalilah ke ini ya. Kalau untuk maintain masalah rasa karyawan, ya semuanya pasti pengen nggak ada missnya. Kalau untuk caranya ya disiplin. Jadi semua orang harus disiplin. Karena bagi yang nggak disiplin, dia berlaku denda. Satu aja kesalahan, contoh nih, ada orderan untuk Gojek atau apapun lah ya, orang umum lah misalnya kan, tanpa aplikasi, dia bakal kena denda. Salah dia ngasih pesanan, dia denda. Jadi makanya disiplinnya lebih kebersihan, kedisiplinan pasti. Untuk yang lain itu masalah dia bisa atau enggak itu bukan terlalu masalah, asalkan dia mau berusaha. Kalau cuma misalnya dia dibilang kan dia nggak tahu apa-apa, kalau fisiknya nggak ada untuk sebuah warung misalnya kan tempat makan. Kalau memang dia nggak mau, dirinya yang nggak mau belajar, memang nggak jadi. Jadi mau cuci piring selamanya enggak kan? Kapan dia mau ke tengah, kapan dia mau jadi kasir, kapan dia mau jadi yang menyajikan. Intinya orang yang terpilih, SDM-nya lah. Sama semua, ya siapa lah kayak gitu ya. Nah, mungkin kan habis kuliah mau cuci piring, enggak kan? Sama lah kayak gitu. Tapi jangan bilang orang cuci piring SDM-nya nggak ada. Jadi yang penting yang paling dijaga itu kedisiplinan dan rasa. Kalau sebagai orang yang punya ya rasa harus. Kalau masalah disiplinnya nanti kan ada punya setiap bagian itu ada yang kepalanya lah. Kalau bahasa sekarangnya supervisor ya. Jadi misalnya nih si juru masak, misalnya kan yang bagian masak ayam, dia ada bos ya. Bagian nyiapin, dia ada bos ya. Kasir, walaupun berlima tetap ada penanggung jawabnya. Jadi semua ada. Karena kan kelihatan tadi kan yang ada baju yang berbeda, nah itulah ada 3 orang. Bos dari yang bos yang tadi juga banyak lah lapisannya. Kan ada tuh yang pakai kalung, ID cardnya dia kan. Baik, berapakah rata-rata keuntungan besi yang dapat Kalau keuntungan itu sebenarnya apa ya? Banyak atau tidaknya lah ya. Menurut Om sih alhamdulillah banyak ya saya ya. Ya saya yang dari segi karyawan aja lah, Om punya karyawan 50 sampai 70 orang. Kalau ukur untuk gaji karyawan aja itu udah banyak. Mungkin Om nggak punya banyak juga ya. Tapi kalau untuk nominalnya lumayan. Pasti nggak bisa sebutin ya kalau itu kayak gitu ya. Tapi kalau dengan 70 orang karyawan Om, mungkin dengan rata-rata gaji tempat Om tuh minimal 60 lah ya. Bisa lah kalian nanti menerka berapa ya. Kalau kerja, ada kan? Ya mau 60.000 ada. 60.000 gajinya paling rendah. Dan Om pun nggak kasih 60.000. 60.000 itu tergantung. 60.000 itu hanya untuk 3 bulan pertama. Sebulan lama lah. Sebenarnya sih masa apa ya namanya? Masa probation ya namanya. Kalau kalian tahu probation apa? Hah? Enggak kan? Probation itu uji coba. Magangnya, training. Bahasa ya anggaplah sebenarnya 3 bulan, tapi karena kita nggak mau kan nggak mungkin kan, ya cepat pintar ya mungkin dikasih juga. Anggaplah di 1 bulan udah buka, belum lagi bonusnya. Setiap orang pasti dapat bonus, dan orang yang paling gak suka menjilat karena bakalan ketahuan. Nah dia rame,
yang malas pun bakal berjuang. Misalnya nih, kayak di warung kan boleh makan sukanya itu karyawan om ya. Nah, kalau bahasa awaknya apa ya yang jamin ada. Nah, ya itu yang makan terlalu lama. Sebenarnya kan kerja itu enak sebenarnya ya, karena dia udah tahu posisi masing-masing. Dia nggak bakal mengganggu temannya. Misalnya nih contoh dari segi goreng tahunya, dia bakal goreng tahu aja. Karena kalau menyuruh ambil ini, enggak, dia nggak bakalan kasir. Dia hanya goreng tahu dari yang berapa dia masuk sampai selesai. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih. Ya menurut kalian lah enak apa enggak? Udah pernah coba kan semua? Belum. Belum coba udah tanya om. Harus coba. Orang Padang atau orang daerah? Oh. Orang Padang semua. Dari Padang. Itu sangkar. Hmm. Sangkar. Nih dari mana? Apa? Dari Jogja. Oh iya, oh ya. Merantau sini. Bapaknya sini. Oh pindah kerja nih. Iya, punya Padang. Oh. Di Jogja. Ngerti bahasa Padang? Jogja. Berarti sangkar om. Sama. Saman Barat Timur. Timur. Apa nih? Buat luang. Buat Basuang. Buat Sikapiang. Oh. Yang panjang. Oh. Itu sangkar. Oh, beda wajah orang Padang wajahnya. Sangkar. Solo. Solo. Orang Padang. Nah pernah kalian makan tiga emang di mana kosnya? Di apa gitu? Bali lah, kan tak mahal sih sob. Karena aku memang standar itu untuk mahasiswa. Karena dulu kalau standar omnya jual dulu 25.000 sebenarnya dengan rasanya, tapi nggak mungkin. Target kita mahasiswa. Ya, karena terlalu mahasiswa. Karena kan dulu kan sepanjang Jati kan kampus semua ya. Dan sekarang masih tetap kampus ya, tapi bukan seramai dulu mahasiswanya. Dulu memang betul-betul ramai. Karena depan kedokteran, Pekon Jati, tambah S2. Oke lah, sekarang kan tetap jadi kampus kan. Dulu berapa? Tahun kayaknya jualnya 17 ya kan. Padahal orang standarnya 20 ya. Dan sekarang pun harusnya udah standarnya 22. Oh berarti udah 22. Pun tetap 2 saksi. Bara. Coba ayam membara dan ayam singsong, silakan kalian bedain. Ya, benar nggak mau wawancara nih sebenarnya kalau nggak pernah makan ayam singsong. Ya kan? Ya, apa kalian mau singsong ini yang lain kan? Yang pernah kalian makan lagi kan? Teman, apa lagi pertanyaannya? Apakah perusahaan memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti rekanan dan pemasukan yang dapat mendukung kegiatan bisnis? Maksudnya, kamu punya rekanan ini teman atau apa nih? Partner atau apa? Partner atau badar? Iya sebatas partner. Ya kalau untuk rekanan yang lainnya sebenarnya semua jadi rekanan ya. Karena contoh nih, yang dulunya kita nggak kenal jadi kenal. Contohnya ya, bukan tahu. Kalau dibilang dia jadi rekanan sekarang udah termasuk rekanan. Tapi kalau bahasanya sebenarnya bukan rekanan, kamu kan cuma beli sama dia. Tapi kalau dihitung tahunan, rekanan juga namanya kan. Nah kita udah tahunan, tahu aja nih ya, nggak usah yang lain ya. Belum styrofoam misalnya. Apa lagi ya? Daun aja lah, daun pisangnya itu untuk bungkus nasinya. Nah, belum lagi, terus ya? Pakai nasi itu. Rekanan ya, semacam itulah. Ayam apalagi? Ya, ayam lalu bukan semua itu udah rekanan. Mungkin ada 10 plus minus. Siapa saja pesaing-pesaing dari bisnis itu? Pesaing sih kalau om bilang sih nggak pesaing ya. Kita cuman apa ya? Karena kayak gini. Dulu cita-citanya istri om ya. Karena kita sepanjang Jati ini kan rata-rata yang bakar semua. Kita
gamis ganas semua kan. Gak usah jadi nomor 1, hanya jadi nomor 2. Dan alhamdulillah Om jadi nomor 1. Jadi kalau menganggap, mungkin orang menganggapnya itu saingan, tapi bagi kami ya nggak masalah. Maksudnya itu nggak pernah kayak gitu. Karena 5 tahun apa ya? Ini kan masih makin besar penghasilan ya. Sombong tuh akan datang sendiri. Ya. Pasti itu. Namanya juga manusia ya. Jadi saat kita sombong itu akan habis juga sedikit-sedikit. Nah, kadarnya aja yang berbeda nanti lagi. Jadi kalau kita menganggap bisnis lain sebagai musuh ya dorong sih enggak ya. Kalau saingan kan saingan sih, kita sebenarnya pengen sama-sama maju dan pengen punya uang. Jadi kalau dibilang itu saingan ya, tapi yang menyerupai kita nggak tahu ya, sama aja kayak jualan sate. Semua orang jual sate dengan rasanya aja. Jadi pertahankanlah rasa masing-masing, itu aja. Kalau mau pengen jadi siapa ya, om pengen jadi kayak Lamun Ombak banyak. Karena dia yang ikon Kota Padang benar dan besar. Semua dia punya Lamun Ombak, bebek sawah, pecel ayam presiden, sampingnya, pokoknya dia punya semua. Kalau untuk yang makanan ya, itu sebagai saingan, kalau itu sebagai acuan. Kalau pengen jadi siapa di Padangnya, pengen jadi Lamun Pak. Kalau Bukit Tinggi, pengen jadi si Pak ya. Dua kota ini aja ya, Padang dan Bukit Tinggi. Mungkin tempat lain ada, tapi cabang nggak sebanyak yang lain. Dua itulah yang luar biasa. Simpang Raya itu Lamun Ombak itu. Sederhana, om nggak jadi acuan. Nah dia franchise. Kalau kayak Lamun Ombak dan Simpang Raya dia nggak franchise, dia dapur satu. Enak ya. Kalau kayaknya inovasi yang dilakukan oleh Om sehingga dapat bersaing dengan pelaku bisnis yang lain. Apa ya? Ya kembali ke citra rasa, karena menurut Om yang punya ayam bakar dengan rasa seperti itu hanya Om. Nah kalian belum coba, jadi Om juga nggak bisa jelasinnya. Nah, kalau udah pernah coba misalnya nih kayak si Buang Moela. Iya, dia tahu apa bedanya sama yang lainnya ya. Bisa contoh lah ayam bakar neraca misalnya. Atau ayam bakar apa ya? Apa banyak lah yang mau kenari mau apa gitu ayam bakar. Nah, dia tahu Bang Song ayam bakar yang punya cabai hijau. Ada spesifik. Ada yang Beda dari yang beda. Pedasnya aja beda. Jadi kalau masuk warung misalnya nih, kita suka ayam bakar, tapi kita nggak suka pedas, makanya bikin dua pilihan. Ayam bakar membara itu namanya yang ganas, tapi rasanya manis. Nah, yang ganas song, baru itu yang pedas. Wajib coba kan, biar tahu rasanya. PTS-nya udah coba kan, biasa aja ya kan. Kalau dia makan si kesel dia lari. Oke. Ancaman yang akan dihadapi dalam bisnis ke depannya. Ancaman tuh sebenarnya sih, ya sebenarnya kayak ini ya. Anggaplah kamu udah gede nih ya. Cara itu hanya mempertahankan. Kalau yang om kejar mungkin sebenarnya masih banyak hal yang perlu dikejar. Om buka cabang di mana-mana, tapi itu bukan segampang kayak bikin baru. Sedangkan untuk rasanya dari segi anggap balik kayak gini nih, karyawan aja lah. Karyawan juga semuanya patuh ya. Karena misalnya dari segi rasa dia harus juga mencoba, dan ada orang yang wajib mencoba rasa yang dia bikin. Itu udah mempertahankan. Kalau bahaya-bahaya masalah orang mau meniru itu sih nggak pernah kami pikirkan, dan nggak pernah juga membeli. Bunuh diri itu hak semua orang. Orang bikin odol semuanya mereka banyak. Odol dan tidak dan gimana tergantung selera.
Tapi selagi ayam makan om itu rasanya nggak berubah, menurut sih nggak bakalan terlalu masalah. Kecuali orang bikin serupa dan itu pas sekali, nggak tahu lah ya. Semoga tidak ya. Karena om yang om jual itu rasa, jadi nggak ada yang Jangan kok digituin. dia apapun untuk mempertahankannya ya tidak mempertahankannya rasa. Oke. Kembali karena bilang tadi, karena kalian belum pernah coba jadi dia nggak bingung. Ayo lah sekarang nih, menurut kalian yang paling enak tuh nasi padang gimana? Beda-beda nih, coba ada satu pak. Nggak pernah kan beli nasi, mungkin kan? Nah, kalau kita contoh aja, kalian padi rimbun tahu? Enggak, talago tahu? Enggak juga, bingung om jadi. Enggak lah kita bilang misalnya enak tuh lah menebak, kalian tahu kan? Daripada bawah kiamat enak kan mana? Belum pernah coba nih. Nah, kalian tahu satu ya. Coba jadi biar tahu yang komparasi itu harus ada. Jadi kayak om nih, om nggak sih? Om tiap hari ke warung dan tiap hari makan makanan warung enggak? Om tiap hari makan nasi bungkus. Ya om bisa makan ini, makan ini, makan ini. Ini inovasi pun kita tahu mana ya, saya menurut kita sebagai pemilik om, pak, ini udah pas. Kita kan belum, inovasi itu akan selalu ada. Tapi kalau untuk kamu menambah menu segala macam mungkin kayak enggak. Kalau udah banyak menu, yang ada. Jadi kalau untuk cara kedepannya bagaimana ya itu stabilitas sudah banyak. Karena puncak tuh, kalau kita udah di puncak lebih takut ini ada yang kawan. Kita udah di sini mana yang kawannya nggak ada, terus gini. Kalau nggak mau gini ya udah stabil lah di sini. Ketakutan kau ya begini om nggak mau. Nah, jadi bisa lah grafiknya tuh. Kalau bisa dulu gini. Naik sedikit nggak masalah, terus sedikit nggak masalah, nanti naik lagi. Tapi kalau mau jatuh nggak ada lah mau jatuh, karena kita dari sini pada sampai ini ketakutan nih, kayak enak tuh di sini. Nah, mereka bakal tahu nanti ada yang pernah enak tuh di sini ya, sebentar enak tuh di sini, yang enak tuh di sini. Karena dari sini ke sini itu bukan kita, udah hanya hawa dan nafsu aja. Ya, om ya nggak jago ya, tapi kalau untuk memantau ya om jago. Karena yang ngurus semua, ada yang ngurus, om hanya pendapatnya aja, tapi jarang miss. Ya karena apapun yang kita lakukan di atas tuh paling ngeri. Enggak lah, lihat aja saja jauh. Kita punya duit 100 ribu, alhamdulillah. Punya duit 1 juta ya, nah. Ini untuk dihabiskan sehari ya. Jangan langsung sombong. Pasti orang jarang punya duit 1000. Ya kan? Kita biasa makan 100 ribu ya sehari. Ternyata dikasih ya, wah harus dihabiskan 1 juta sehari. Langsung begini. Mahal ya. Ya, itu sifat manusia biasa aja. Aku pernah mengalami hal kayak itu. Jadi berapapun kita punya duit, itu sama aja. Ini masih standar. Masing-masing kita punya standar. Masih. Ini tentang nih jualan hari ini, tung, beda, ya kan? Kan besok beda. Enggak. Nggak ada, karena yang ditunggu itu stabilnya. Saya bilang, yang penting rasa. Om aja selalu bilang, aku punya warung sate ya, om makan sate tiap hari. Kalau untuk sekarang rasanya kurang. Itu om bilangin loh, karena punya berkah kan. Dia bilangin tuh, dia harus ada dapat rasanya biar stabil.
Jadi mau rame, mau enggak, orang yang penting rasanya bagus terus ya orang tahu itu sate apa namanya Pak Mas? Aroma Minang. Nah ya om sate itu enak. Om dulu pecinta KMS tiap hari om. Terus sekarang om nggak beli KMS, om beli sate Jati tiap hari. Tapi kalau lama-lama saya kurang om nggak beli lagi. Ya pasti om marahin. Nah. Ada ya? Apa lagi? Bagaimana cara pemasaran produknya? Jadi ya endorse ya kan. Untuk online itu wajib sekarang. Karena kita harus berdaman. Kayak dulu kalau untuk pertama kali tahu, om bikin spanduk, bukan spanduk. Flyer kalian tahu? Flyer namanya. Brosur itu flyer namanya. Nah, dia brosur. Sebar rumah sakit, pokoknya seluruh kedinasan, kantor di awal. Sekarang ada orang begitu, pengen endorse lagi. Pak, misalnya TikTok yang banyak, ya kan? Sekarang kan dibilang gampang untuk promosi, gampang-gampang susah. Asalkan apa istilahnya sekarang SPP ya, Pak? SPP udah pasti. Langsung, orang tahu semua. Nanti keluar tiap hari ya. Itulah YP. Wah, live gitu ya. Hari lawan. Gimana saja wilayah pemasaran produk? Untuk sekarang, Ya. ya pasti Padang dan sekitarnya ya. Tapi kalau untuk keluar kota pun udah om kirim. Misalnya nih, nggak usah lah jauh-jauh ya. Kita kan punya saudara nih ya. Dia pasti pesen tuh. Kayak om aja, ini dia pesan, bukan baru dia pesan. Dia nggak masalah, karena dia bisa bertahan berapa hari kan? 3 ada kan? Ya 3 hari sama masuk freezer. Mau dibakar nanti sampai rumah bebas, mau enggak, mau dipanasin aja boleh. Bertahan 3 hari. Bisa nih ada yang mau untuk kondangan, dia mau pesan bisa. Biasa kan cocok kan? Bicara orang untuk kondangan yang potong 4, karena yang kondangan tuh yang potong 14 kalau nggak salah, kecil. Tapi bisa dibikinin, nanti pesanan dulu banyak ya. Sekarang aja om udah nggak terlalu menerima pesanan. Dulu misalnya 800, 1200, nggak ada. Rasa yang gue tahu ya. Dari jam 2 pagi yang rajul itu aja 8 pagi. Rasa ya saya kalau pesanan itu kan. Jadi duitnya sih alhamdulillah ya, tapi kalau untuk dikerjakannya nggak cocok karena jam kerjanya beda. Pesanan jam 8 pagi, mungkin dikejar dari jam 5 pagi untuk 1200 pesanan nggak mungkin. Start dari jam 12 malam. Kalau digaji orang jam 12 malam itu semua terhitung lembur. Misalnya gajinya 60, dia wajib menerima minimal 100.000 harus. Nah nggak cocok. Nah itu jadwal tidur soalnya, jadwal kerja. Dan yang pasti ya di warung om itu cuma satu fungsi kami, memanusiakan manusia. Boleh ditanya. Kita bikin kita tanya manusiakan manusia, ya karena orang dengan kerjanya begitu gajinya nggak cocok tempat om. Cocok lah. Pasti kami orang mau kerja pasti cocok kan. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha om sekarang? Kalau di zaman COVID kan udah bilang tadi kan, kami tetap jualan, dia bilang nakal. Nakal sih enggak ya, karena kita cuma mengambil jamnya cuma 2 jam. Lo dilarang jualan sampai dari jam 8 sampai ke atas kan, jam 8 pulang. Om tetap jualan sampai jam 11 malam. Ya kucing-kucingan lah sama pamong praja, kan? Tetap kalau dampaknya untuk pemasukan, alhamdulillah ya.
Kalau untuk F&B menurut Om aman-aman saja. Turun mungkin ya, karena gangguannya begini, lebih fokus untuk bungkus. Jadi Om tuh nggak terima duit untuk makan di tempat. Nah itu aja. Dibilang ya orang, maksudnya dibilang kurang berapa Om mesti enggak, betul. Dan alhamdulillah, dan THR pun tetap manual gitu di zaman Covid yang 2 tahun. Lama lah. Jadi bilang goyang, nggak ngaruh. Orang lain ya, karena teman-teman pun akan pasti gawat dah, orang tajam ke Palu, kamu baik-baik saja. Alhamdulillah, orang gitu aja. Ya karena orang butuh makan. Ya kamu tahu lah aturan pemerintah seperti apa. Itu mah akhirnya Covid ada, enggak kan? Pokoknya nggak pernah disuntik. Tapi Om punya kartu Covid? Mesti, nggak pernah. Nah, Om punya bisa terbang. Tinggal bayar ya. Sama Tuhannya apa ya? Itulah, itu urusan politik kita nggak tahu. Ada disuntik nih kan? Nah, Om nggak ada, keluarga Om nggak ada. Om terbang kemana-mana? Ada, karena kita nggak percaya. Saya dibilang saya sakit kalau meninggal seperti Covid, mana ada. Covid aja nggak masuk akal kesembuhannya. Cuma berjemur sembuh. Aduh, saya yang disuntik tuh, kayak anak kecil ya. Nah bayi ini yang dijemur, ya kan? Jemur dari kecil. Susah nih, mana dia mau dijemur nih? Panas kan? Apa lagi? Solusi untuk keberlanjutan usaha ke depannya, Om. Ya, apa ya? Solusi sih, ya. Kita ganti aja lah bahasanya ya, nggak usah solusi ke depannya ya. Kalau impian Om ke depannya lah ya, daripada solusi ke depannya. Karena solusi ke depannya itu nggak bakalan ada solusi, ya kan? Saya nggak tahu kecuali baru Om rapah ya, itu baru cari solusi. Ini nggak rapah udah Om kan? Nah, keinginan ke depannya pasti Om pengen buka cabang di tahun besok, harus. Ada atau tidaknya tempatnya, yang penting kita berencananya Om pengen punya cabang. Dan pengen punya parkiran luas, karena keterbatasan di tempat Om itu aja parkirnya. Parkir motor mungkin ada, parkir mobilnya susah. Kadang Om pengen bapak-bapak itu makan di tempat Om, bapak-bapak yang pakai baju. Tapi karena parkirannya nggak ada, ya pasti mereka nggak bakalan makan di tempat Om. Oh iya. Sebenarnya sih enaknya ada, enggaknya. Kalau untuk cari nama Om perlu bapak-bapak itu. Tapi kalau mau dia makan setiap hari nggak bakalan. Kadang Om juga nggak perlu bapak-bapak itu. Inilah kayak kalian. Mahasiswa yang makan tiap hari. Orang ngekos yang makan tiap hari. Bapak-bapak itu mana? Ini kalau ada tamu, ada teman-teman, ada lagi pengen makan di sini, itu hanya sesekali, nggak penting. Yang penting itu mahasiswa, orang rumah sakit itu penting banget. Dan Om punya prinsip untuk orang Om, kami cuma penyedia tempat makan, bukan tempat nongkrongan. Karena itu menghambat bisnis Om. Om cuma pengen orang makan, pulang, ganti orang. Kayak Om lebih senang orang itu bungkus, cabut. Orang nggak bakalan tahu berapa penghasilan Om. Kalau untuk omsetnya itu bakalan wah. Jangan ada orang pengen bikin tempat nongkrong, Om nggak pengen dijadiin tempat nongkrong. Mending dia makan, ganti lagi, tang lagi, gil. Berapa jam lah? Kita harus sejam ya makan gitu kan. Kalau misalnya kayak rame-rame nih, sejam ya. Ahi udah kenyang cabut kan. Kalau bikin tempat nongkrongan 3 jam loh. Gila. Iya. Tuh.
nanti mana tahu ada yang pengen bikin FFB ya. Nah bikinlah menu yang orang lain nggak tahu, bukan nggak tahu ya, menurut saya enak bikin. Dia di saat mencoba untuk batik itu merasakan apa yang seperti apa. Om alhamdulillah om langsung menata om karabah gitu. Rambutnya gagal di awal. Yang penting tekun saya nih. Kenapa om salut ya? Dia orang tuh buka tiap hari. Wayang itu terjual 2 potong, 5 potong, 2 ekor sampai ratusan ekor tak buka. Ah, dia konstannya harus dijaga. Kadang kan hari ini rame, besok enggak, itu malas-malas, tutup. Dari besoknya lagi buka. Itu yang bikin nggak bagus. Terima terus 1 ekor. Kita ngasih rezeki kan tetap Tuhan. Kita ada usaha. Selagi pasti ada. Pasti bakal ngasih. Gak mungkin pengen langsung lari suruh rame. Mana ada bayar orang suruh beli ya. Pengen ya. Karena duitnya kan. Dah. Terima kasih kepada Allah yang telah melakukan waktu dan bersedia baiklah, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau dalam berbicara, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.